Iakah hanya kepada Engkau na'budu kami menyembah, kami beribadah. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bunda Yeni. Gimana kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat ya, dan selalu semangat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi sebelumnya, mohon dukungannya ya sahabatku semua untuk subscribe, like, komen, serta share ke media sosial kalian semua. Jangan lupa tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video berikutnya ya. Kepada Engkau, nah itu biasa. Tapi kalau iyyaka na'budu, iyyaka didahulukan, itu artinya hanyalah kepada Engkau. Hanyalah kepada Engkau kami sembah. Yang mengatakan saya mencintai kamu, ini perlu diragukan kata-katanya, Bu. Saya mencintai kamu, ya benar. Tapi di lain sisi mungkin juga dia mengatakan hal yang sama kepada yang lain. Ada kemungkinan seperti itu. Karena tidak mengkhususkan. Saya suka, saya cinta sama kamu. Di balik itu cinta juga sama kamu yang lain. Maka kalau ada suami yang bilang, bapak-bapak yang bilang itu perlu diperjelas. Bapak bilang ulangi lagi. Nah, kalau bapak yang pernah belajar ini, nanti dia pulang bisa dia nanti bilang kepada istrinya. Nanti dia akan mengatakan hanya kepada engkau aku mencintai. Nah, ini ada kekhususan. Maka iyyaka na'budu iyyaka, saya menyembah engkau dengan hanya kepada engkau kami sembah. Ini adalah dua lafaz yang berbeda. Maka di sini dikatakan nakhussuka bil ilahi. Na'budu bisa diartikan menyembah, menghambakan diri. Menghambakan diri itu maksudnya bagaimana? Menghambakan diri itu adalah meletakkan sesuatu yang menurut dia mulia, diletakkan pada tempat yang paling rendah, tempat yang paling hina menurut dia. Apa yang paling mulia bagi manusia? Anggota badannya, yaitu kepalanya. Di kepalanya perkara yang paling mulia itu diletakkan di bawah, bahkan di bawah lebih rendah daripada bokongnya. Bokongnya itu lebih tinggi daripada kepalanya. Itu cara dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna yang kedua adalah ibadah. Makna ibadah yang pertama, makna ibadah. Ibadah itu meletakkan sesuatu yang mulia di tempat yang paling rendah, seperti ketika sujud itu. Kemudian yang kedua, menghambakan. Ya'budu itu dari kata-kata abdun. Abdun adalah hamba. Hamba tuannya adalah Allah. Maka hamba ini adalah seorang makhluk yang melakukan apa saja yang diperintahkan oleh tuannya. Dia menyerahkan diri, dia pasrah di hadapan Allah. Dia tidak merasa bahwa dirinya adalah dirinya, tetapi dirinya adalah miliknya Sang Pencipta, dirinya adalah milik tuannya, dirinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada seorang hamba kok dia merasa jadi tuan, berarti dia telah mengambil satu tempat yang bukan tempatnya, maka dia adalah orang yang zalim. Kalau dia seorang hamba, dia merasa besar, dia merasa bisa, dia merasa bahwa dia ada kekuasaan, berarti ada sifat ketuhanan di dalam dirinya. Ada sifat bahwa dia telah menyolong satu tempat yang seharusnya menjadi tempatnya Tuhan, yang seharusnya menjadi tempatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dicap sebagai orang yang sombong.
Maka hari ini kalau kita itu mengaku bahwa kita ini adalah seorang hamba, maka kita harus pasrahkan diri total terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu dua makna dari kata-kata ya'budu. Satu makna yang pertama artinya adalah hamba. Makna yang kedua artinya adalah ibadah. Saya ulangi, makna pertama adalah hamba, makna kedua adalah ibadah. Kalau ibadah itu meletakkan perkara yang mulia menurutnya di bawah, di tempat yang paling bawah, yaitu ketika sujud. Kalau hamba, yaitu dia memasrahkan dirinya, urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya kepada Engkau kami menjadi hamba, hanya kepada Engkau kami menyembah. Dan selain Engkau tidak ada. Kata-kata tauhid ini mengesahkan Allah. Berarti kata-kata tauhid selain Allah itu tidak ada. Selain Allah saya tidak pernah menyerahkan diri. Selain Allah saya tidak pernah ibadah. Selain Allah saya tidak pernah minta pertolongannya. Saya hanya minta pertolongan kepada Allah. Saya hanya berhajat kepada Allah. Ini adalah disebut sebagai tauhid yang sebenar-benarnya. Terus kalau kita gak punya uang, kita minta tolong teman kita bagaimana? Kalau kita mengambilkan air, kalau kita minta tolong istri kita, itu bagaimana? Maka para ulama mengatakan, kalau kita minta tolong kepada manusia dari sisi keperluan hajatnya, itu sebenarnya kita minta tolong secara majasi, secara majasi saja. Jadi artinya minta tolong dari sisi membantu satu sama lain antara manusia. Bukan minta tolong dalam arti kita meyakini bahwa manusia dapat menolong menyelesaikan masalah kita, bukan? Kalau kita punya keyakinan bahwa manusia bisa menolong kita menyelesaikan masalah kita, nah itu kita adalah orang yang salah di dalam menyikapi. Paham Pak? Paham ya? Jadi kalau kita minta tolong kepada istri, minta tolong kepada teman, minta tolong, itu minta tolong dalam arti ta'awun. Minta tolong dalam arti kerjasama. Minta tolong dalam arti bantuan. Bukan minta tolong dengan keyakinan kalau dia bisa menolong, bukan. Tetapi minta tolong hanya kerjasama saja. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kata-kata wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami sembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka di sini ada satu pelajaran penting bahwa kita tidak bisa ibadah kecuali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa sholat 2 rakaat sunnah itu ditolong oleh Allah. Orang yang bisa sholat jamaah di masjid itu ditolong oleh Allah. Orang yang bisa melakukan kebaikan ditolong oleh Allah. Orang yang bisa belajar, bisa ngaji, bisa hafal Al-Quran itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah ibadah kepada Allah, iyaka dulu. Ketika kita ibadah, dalam hati kita rasakan, ya Allah, saya bisa ibadah ini karena pertolongan Engkau. Maka akan muncul satu sikap dari diri kita, sikapnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, rasakan saya datang ke sini, saya ditolong oleh Allah. Tidak semua manusia di muka bumi ini 7 miliar orang bisa seperti saya. Dari 7 miliar di 2 miliar itu orang yang ngaku Islam, ngaku punya kalimah.
itu pun tidak semua yang bisa ibadah di masjid, bisa sholat jamaah. Maka alhamdulillah saat ini saya diberi kesempatan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Saya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kita rasakan bahwa kita ditolong oleh Allah. Kemudian yang kedua, kita bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, kita tetap minta pertolongan kepada Allah. Ini penting sekali, Pak. Kenapa? Karena dia ada hubungan nanti dengan ihdinas siratal mustaqim. Jadi iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami sembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena itu ada kaitannya dengan ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, hidayah ya Allah, berilah hidayah kepada kami, berilah petunjuk kepada kami, bimbinglah kami. Urusan hidayah itu ada tingkatannya, kata para ulama. Hidayah terbesar adalah hidayah kenal kepada Allah. Jika manusia datang ke dunia, maka memori-memorinya dihilangkan. Kemudian dia butuh yang namanya hidayah. Pertama, apa hidayahnya? Hidayahnya adalah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, kenal kepada siapa yang menciptakannya. Ini perkara tidak mudah. Ini perkara mungkin mudah bagi kita yang lahirnya langsung dari seorang ibu yang muslimah, dari seorang ibu yang mukminah. Langsung lahir ke dunia diazani Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung diiqamahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung kenal kepada Allah. Tetapi kita bayangkan 5 miliar orang tidak diucapkan seperti ini ketika lahir. 5 miliar, banyak itu di seluruh dunia. Orang yang tidak kenal kepada Allah berapa banyak di dunia ini. Sampai sekarang mereka kerja, mereka mencari, mereka merenung siapa Tuhan kami, siapa Tuhan kami. Akhirnya muncullah berbagai macam agama yang ada di dunia ini. Mereka mencari Tuhan. Apalagi orang India yang hidupnya susah payah, hidupnya sengsara, maka mereka itu berpikir, saya hidup seperti ini ada yang menciptakan saya. Akhirnya mereka meyakini ada yang menciptakannya, tetapi mereka tidak mendapatkan yang namanya hidayah. Mereka cari Tuhan. Kemarin ada di berita itu, di sana hujan, kemudian ada petir. Ada petir keras. Itu di sekitarnya kena petir semua. Tetapi ada satu pohon besar itu gak kena petir. Gara-gara pohon besar gak kena petir, akhirnya orang-orang di kampung itu pada nyembah pohon semua. Karena ini pohon keramat katanya. Ini pohon keramat. Kenapa keramat? Karena gak kena petir, gak kena sambar petir. Akhirnya pohonnya dikasih warna-warni, dikasih tali warna-warni itu, akhirnya pada pijit pohon, dipijit pohonnya keliling. Masya Allah. Di sana ada agama terbaik, agama Islam, dan mereka paling jos. Setiap saat mereka ibadah kepada Allah. Di sana ada satu tempat kecil saja tempatnya, Pak, tapi di dalamnya itu diisi oleh semua orang di seluruh dunia. Namanya Masjid Nizamuddin. Orang dakwah tahu ini. Masjid Nizamuddin masjid kecil, tetapi di dalam masjid itu mengatur semua program-program, bukan semua program, semua aktivitas jamaah tabligh yang ada di seluruh dunia. Setiap saat ada orang keluar masuk dari berbagai macam negara, dan di sana tidak ada yang namanya tidak makan. Kalau masuk situ makan 3 kali sehari, makannya daging terus. Ada seorang
yang ingin menginfakkan sapi, bawa sapi ke Nizamuddin, ke dapur, maka dimusyawarahkan. Ini saya mau sembelih sapi, saya boleh nggak? Ya boleh, silakan Pak, tolong didaftar. Terus sama tim masaknya bilang, Pak, saya mohon maaf sebelumnya, ini sapinya mungkin saya sembelihnya 15 tahun kemudian. Loh, kok bisa Pak? Iya, karena begitu banyak antrian orang menginfakkan sapi ke tempat ini, jadi sapi Bapak ini nanti 15 tahun baru bisa disembelih. Itu satu tempat yang ada di Nizamuddin. Tapi juga ada agama-agama di sana sekitar 2000 agama. Ada 2000 agama sekian. Ada agama yang paling jelek yaitu menyembah WC. Menyembah toilet. Bisa lihat di Google, itu agama menyembah toilet. Jadi kalau mereka lihat toilet yang sudah lama dipakai, yang tidak pernah dibersihkan, nanti mereka sembah di situ. Di dalamnya kemudian tikus itu diikat pakai tali itu, terus pada sembah di sana. Masya Allah. Hadirin, ini menjadi satu risau dari kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Sekaligus kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita kenal kepada Allah, sementara 5 miliar orang masih mencari Tuhannya itu siapa, masih belum kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu hidayah terbesar hari ini kita sudah dapat. Kemudian setelah kita kenal dengan Islam, ada lagi kita butuh hidayah lagi. Apa? Hidayah mengamalkan agama. Hari ini kita sudah kenal Allah. Kemudian hidayah setelahnya, apakah kita taat kepada Allah, menjalani perintah Allah, kemudian meninggalkan larangan Allah. Itu butuh hidayah lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan datang. Bagaimana perasaan hatinya? Oh, azan ini, langsung wudhu, pergi ke masjid bagi laki-laki, langsung wudhu, sholat bagi perempuan di rumah. Berarti hari itu, ketika itu dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak, berarti tidak dapat hidayah. Maka pentingnya ketika kita ibadah, kita rasakan saya ditolong oleh Allah, dan saya bersyukur dan saya berdoa kepada Allah supaya ditolong oleh Allah terus menerus. Insyaallah kita niat ya Allah. Insyaallah kita niat semua ya. Ihdina, perlu hidayah. Hidayah untuk ibadah, untuk sholat. Selepas kita mendapatkan hidayah untuk sholat, contohnya hidayah pertama, hidayah Islam. Hidayah kedua, hidayah untuk amal agama, mudahnya hidayah sholat. Hidayah yang ketiga, hidayah istiqomah. Yang sudah Islam, hidayahnya sholat. Yang sudah sholat, istiqomah untuk sholat. Maka kita perlu hidayah. Maka kita doa kepada Allah, Ihdina ya Allah, hidayahlah kepada kami. Saya sudah sholat, hidayahlah kepada saya untuk istiqomah sholat. Yang sudah istiqomah, minta lagi hidayah kepada Allah. Ya Allah, hari ini saya sudah istiqomah, alhamdulillah. Saya minta lagi hidayah kepada Engkau supaya saya ikhlas di dalam sholat. Ini puncak tertinggi. Hidayah untuk Islam, selepas Islam hidayah untuk amal, setelah amal hidayah untuk istiqomah, setelah istiqomah hidayah untuk ikhlas. Yang terakhir hidayah, minta hidayah kepada Allah supaya saya ikhlas kepada Allah di dalam setiap amalan yang saya kerjakan. Karena amalan kalau tidak ada ikhlas maka sama dengan nol, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu membatalkan sedekah kebaikan-kebaikan kamu bil
Firman ini dengan cara mengungkit-ungkit kebaikan yang kamu kerjakan. Saya sudah berbuat baik kepada kamu. Saya sudah sedekah. Saya sudah berbuat baik. Saya sudah ini, saya sudah itu. Diungkit semua. Sebagian yang lain, saya sholat ria'an-nas. Saya memperlihatkan amalan saya di hadapan manusia. Kalau ada orang itu semangat sekali zikirnya, semangat sholatnya. Kalau nggak ada orang, hilang semua itu. Berarti sholatnya untuk manusia. Maka kata Allah SWT dalam Al-Quran, itu seperti orang menaburkan debu di atas batu. Kemudian hujan datang, hujannya menghilangkan debu-debu yang ada di atas batu sehingga batu. Sekian dulu ya sahabatku semua video Bunda kali ini. Semoga sahabat semua senang dan terhibur. Dan video ini bermanfaat bagi banyak orang. Jangan lupa silahkan ya di subscribe, like, dan komen. Share ke media sosial kalian semua. Serta klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video Bunda berikutnya ya. Makasih ya Bunda ucapkan atas dukungan sahabat semua. Thank you for watching. Happy watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.